Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ittaqullaha mastata'tum. Puji syukur kehadirat Allah, kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Ahad, tanggal 18 Februari 18 ya, tanggal 8 Sya'ban 8 Sya'ban. Semoga kita diberkahi di bulan Rajab, bulan Sya'ban, dan disampaikan kepada kita pada bulan Ramadan. Kita langsung saja tadarus dan tadabbur. Sudah sampai di surat Ali Imran ayat yang ke-121. Ayat yang ke-121. Kita sama baca bersama-sama ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id qadamta min ahlika tubawwi'ul mu'minina maq'ida lil qital. Wa id qadamta min ahlika tubawwi'ul mu'minina maq'ida lil qital. Wallahu sami'un alim. Wallahu sami'un alim. Hammat qa'ifatani minkum an tafshala. Hammat qa'ifatani minkum an tafshala. An tafshala wallahu waliyuhuma. An tafshala wallahu waliyuhuma. Wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Wa laqad nasarakumullahu bi Badrin wa antum adillah. Wa laqad nasarakumullahu bi Badrin wa antum adillah. Fattaqullaha la'allakum tashkurun. Fattaqullaha la'allakum tashkurun. Kita lanjut dengan mufradatnya. Arti per kata, arti per kalimat. Wa id qadauta, dan ingatlah ketika kamu berangkat pagi-pagi, nyubuh. Kalau orang Sunda bilang berangkat nyubuh. Min ahlika, dari keluargamu. Berangkat pagi-pagi nyubuh dari keluargamu. Tubawwi'ul mu'minina, untuk mengatur orang-orang yang beriman
maqa'ida lil qital, di posisinya untuk berperang. Wallahu sami'un alim, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Nah, ayat ini secara sekilas ini berkenaan dengan perang Uhud. Dan ingatlah sebetulnya nggak ada kalimat ingatlah, tapi para tafsir ini Allah mengingatkan Nabi Muhammad, dan ingatlah ya Muhammad, ketika kamu berangkat pagi-pagi dari keluargamu meninggalkan Madinah untuk menempatkan orang-orang yang beriman di posisi masing-masing untuk berperang pada waktu terjadi perang Uhud. Wallahu sami'un alim, dan Allah Maha mendengar lagi Maha. Idh hammat, ingatlah ketika berkeinginan yang kuat Ta'ifatani, dua kelompok ini punya keinginan, yaitu kelompok Bani Harithah dan Bani Salamah. Dua kelompok ini adalah termasuk kelompok dari Aus dan Khazraj. Minkum, dari kalian, dua kelompok dari kalian yang punya keinginan antafsalah untuk meninggalkan perang Uhud, karena hatinya ada rasa takut keder. Lihat pasukan dari musyrikun Quraisy yang jumlahnya 3.000 orang, karena di perang Uhud itu satu pihak dengan pihak yang lain itu saling melihat gitu. Keder dua kelompok tadi. Tapi tidak jadi meninggalkan perang itu, kecuali nanti kelompok yang dipimpin oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Wallahu waliyuhuma, dan Allah menjadi pelindung kedua kelompok tadi, ya, Banu Salamah dan Banu Harithah. Tidak jadi, ya, baru keinginan saja yang kuat, keinginan untuk mundur dari medan perang. Padahal mundur dari medan perang itu termasuk dosa yang besar. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, dan kepada Allah lah hendaknya seharusnya orang-orang yang beriman itu bertawakal, berserah diri. Walaqad nasarakumullah, dan sesungguhnya Allah telah menolong kalian di Badrin, di perang Badar, di Bukit Badar. Ingat dulu kalian orang yang beriman ditolong oleh Allah di perang Badar, di mana perang Badar perang yang menentukan bagi kaum mukminin yang di Madinah yang jumlahnya sangat sedikit. Wa antum adillah, sedangkan kalian jumlahnya sedikit, yaitu jumlahnya cuma 313 orang, sedangkan pasukan musyrikin Quraisy jumlahnya 1.000 orang. Jadi 313 lawan 1.000. Ditolong oleh Allah dengan diturunkannya malaikat-malaikat. Fattaqullah, maka bertakwalah kepada Allah. La'alakum tashkurun, agar kalian bersyukur, atau semoga kalian bersyukur. Ya, ini 125
121, 122 dan 123. Kita lihat tafsirnya. Al-muradu bihadhil waqa'ah, yang dimaksud dengan peristiwa ini yang dipisahkan dalam Ali Imran 121 dan 122 serta 123 adalah Yaumu Uhudin, adalah perang Uhud, waktu Uhud, hari Uhud. Indal jumhuri, menurut pendapat jumhur, kebanyakan ulama itu bahwa itu adalah perang Uhud. Qalahu Ibnu Abbas, ini dikatakan oleh Ibnu Abbas, wal Hasan wa Qatadah dan Qatadah, wasudi wa ghairu wahid, bukan seorang saja yang mengatakan itu adalah peristiwa perang Uhud. Uhud itu menjadi dekat sekali dengan kota Madinah, hanya sekitar 3 kilo ya, sekitar 1 mil aja ya. Jadi gerbang yang Madinah itu adalah Bukit Uhud. Wa anil Hasan wa al Basri, dan menurut Hasan al Basri, dari Hasan al Basri, al-muradu bidzalika yaumul ahzab, katanya dari Hasan al Basri bahwa yang dimaksud adalah perang Ahzab. Perang Ahzab itu juga disebut dengan perang Khandaq, di mana kaum mukminin yang di Madinah itu dikepung oleh pasukan multinasional, gitu ya. Ada Yahudinya, ada musyrikin Quraisy, dikepung, sekutu. Diriwayatkan oleh Jarir, wahwa gharibun la yu'awal alaihi, tapi kisah tentang hari perang Ahzab ini aneh, jadi tidak menjadi rujukan, bahwa yang jumhur itu yang menjadi rujukan bahwa ini adalah kisah perang Uhud. Kapan terjadinya perang Uhud? Wa kanat waqa'atu Uhudin yaumas sabt, adalah peristiwa perang Uhud itu terjadi pada hari Sabtu. Hari Sabtu ya. Min Syawal, di bulan Syawal, sanata salatin minal hijrah. Jadi hari Sabtu bulan Syawal tahun ketiga Hijrah. Tahun keduanya perang Badar. Tahun pertamanya diwajibkan puasa. Gitu ya. Jadi tahun ketiga bulan Syawal hari Sabtu ini ya, menurut Qatadah dikatakan bahwa hari yang ke-11 yang berlangsung di bulan Syawal, hari yang ke-11. Wa qala Ikrimah, sedangkan dari Ikrimah pada hari Sabtu pertengahan di bulan Syawal. Jadi perang Uhud itu kok terjadi perbedaan, mungkin dari dimulainya persiapannya ya, itu dimulai dari tanggal 11 dan berlanjut sampai ke nisfu di bulan Syawal, pertengahan bulan Syawal ya. Wallahu a'lam, hanya Allah saja yang mengetahui. Tadi peristiwanya sudah ya, kapan terjadinya, di mana ya. Wa kana sababuha, sebab terjadinya perang Uhud, anal musyrikina hina utila min asrafihim yauma badr. Penyebab perang Uhud adalah bahwa orang-orang musyrikin banyak yang terbunuh dari kalangan orang-orang yang mulia.
di kalangan mereka orang-orang yang hebat. Di antaranya adalah Abu Jahal. Abu Jahal itu terbunuh di Perang Badar. Di Perang Badar, sehingga menimbulkan rasa dendam bagi orang-orang musyrikin Mekah. Nah, dia Abu Jahal itu punya anak namanya Ikrimah. Kemudian mertuanya Abu Sufyan itu juga meninggal, termasuk tokoh masyarakat musyrikin Quraisy. Yang membunuhnya adalah Hamzah bin Abdul Muthalib. Jadi keluarganya itu dendam. Abu Jahal terbunuh, anaknya dendam. Bahkan Khalid bin Walid juga bapaknya meninggal di perang Badar, menimbulkan rasa dendam bagi musyrikin Quraisy. Terjadinya perang Badar juga karena orang-orang mukminin yang hijrah ke Madinah itu meninggalkan harta benda yang banyak. Nah, harta benda yang banyak itu dikuasai oleh orang-orang musyrikin Quraisy yang ada di Mekah. Dijual barang itu, dijual dan menghasilkan. Nah, kaum mukminin itu mencegah. Ketika mencegah, ternyata mereka selamat, yang dipimpin oleh Abu Sufyan bin Harb. Dari cegatan dari kaum mukminin yang ada di Madinah, karena letaknya ya, perjalanan itu dilewati kota Madinah. Untuk berjualan ke luar negeri itu melewati Madinah. Jadi selamat ya pasukan kafilah dagang yang dimulai Abu Sufyan. Falamma raja'a qafaluhum ila Makkah, ketika selamat kafilah mereka itu ya, sampai ke Mekah. Qala abna man qutila, berkata anak-anak yang terbunuh tadi, ru'asa man baqiya li Abi Sufyan, anak-anak yang bapaknya terbunuh dan para pemimpin yang masih ada berkata kepada Sufyan, kepada Abi Sufyan bin Harb tadi. Abi Sufyan itu adalah suaminya Hindun. Hindun adalah bapaknya yang terbunuh di perang Badar. Arsudu hadir amwal, saya menunggu-nunggu harta ini, dagangan ini gitu ya. Likitali Muhammadin, untuk berperang, untuk biaya perang, untuk memerangi Nabi Muhammad. Fa'anfaquha fi dzalik, maka saya akan belanjakan hasil perdagangan itu untuk memerangi Muhammad dan kaum mukminin yang ada di Madinah. Wa jama'ul jumu'a wal ahabisha, lalu mereka merekrut semua golongan yang di Mekah serta orang-orang Habasah, Ethiopia, itu direkrut sampai jumlahnya itu mendekati ya 3.000-an. 3.000 direkrut semua menjadi pasukan yang lengkap dengan persenjataan lengkap, hasil perdagangan semua dialokasikan buat biaya perang. Semua atau pihak ayo bikin perang, jadi ada wajib militer gitu ya dari pasukan musyrikin Quraisy yang ada di Mekah. Jumlahnya sampai 3.000.
Lalu mereka berangkat hatta nazalu qoriban min Uhud, sampai mereka singgah dekat dengan Uhud untuk menghadap ke Madinah. Mendekat Uhud, mendekat ke Madinah. Lalu keadaan orang yang beriman yang ada di Madinah. Fasholla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaumal Jum'ah. Kan kejadian yang satu. Nah, di Madinah Rasulullah itu melaksanakan sholat Jumat. Falamma faragha minha sholat ala rajulin min Bani Najjar. Setelah sholat Jumat, Rasulullah SAW itu mensolati jenazah dari Bani Najjar. Ada yang meninggal, biasanya kan sholat Jumat, kemudian sholat jenazah. Setelah sholat Jumat itu, yang meninggalnya yuqalu lahu Malik bin Amr. Malik bin Amr meninggal disolati setelah sholat Jumat. Kayak di kita kan suka ada tuh ya. Setelah sholat Jumat mari kita melaksanakan sholat jenazah. Nah begitu juga dengan Rasulullah. Setelah selesai sholat Jumat, Rasulullah menyolati, mengimami sholat jenazah atas nama mayit, yaitu namanya Malik bin Amr. Wastasyara nas, manusia itu bermusyawarah karena ada laporan bahwa orang-orang musyrikin Quraisy sudah sampai mendekati Bukit Uhud. Lalu manusia ini, orang-orang banyak, khalayak ramai itu bermusyawarah, memperbincangkan ayah ruju ilaihim am yamkusu bil Madinah. Gimana untuk menghadapi pasukan Mekah itu? Apakah kita ini keluar menghadapi mereka di luar kota Madinah, atau kita sambut di sini di Madinah aja? Kita berperang di luar atau kita berperang dalam kota? Ada perang dalam kota, ada perang di luar kota. Fa asyara Abdullah bin Ubay bin Salul, maka mengusulkan Abdullah bin Ubay bin Salul bil muqami bil Madinah, untuk kita adakan perang kota aja, di kota aja. Kita nggak usah keluar, kita perangnya dalam kota aja, di Madinah aja. Fa'in aqamu bisirin mahbas. Jika mereka menunggu mengajak perang di luar kota, mereka menunggu ya dalam keadaan yang tidak akan datang. Wa inda qaruha qatalahum rijal. Jika mereka masuk, baru nih laki-laki dari kita ini kita perangi mereka, kita panah mereka. Waromahum nisa, dan nanti perempuan juga ikut melempar dia. Wasijan, dan anak-anak juga kita rekrut untuk menyerang pasukan musyrikin Quraisy itu bil hijarah, dengan batu min fauqihim, dari atas mereka. Itu usulan dari Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Ubay bin Salul itu termasuk tokoh kelompok munafik. Dulu dia itu mau dijadikan sebagai pemimpin rajanya Madinah. Tapi kedatangan kaum muhajirin, ternyata yang disambut adalah Nabi Muhammad. Timbul kecemburuan. Yang tadi yang menjadi pemimpin, ternyata orang-orang banyak yang menunjuk Nabi Muhammad, timbul kecemburuan. Akhirnya dia menampakkan keislamannya, padahal dia adalah seorang yang tidak beriman, yaitu munafik. Punya anak namanya Abdullah juga ya. Nah, Rasulullah SAW itu pernah bermimpi, dan Rasulullah mimpinya adalah mimpi yang benar.
Sebelum perang Uhud itu Rasulullah bermimpi bahwa ada seekor sapi yang disembelih. Yang kedua, bahwa pedangnya itu gompal, ujungnya gompal. Dan yang ketiga, dia berlindung di benteng yang kuat. Lalu sahabat bertanya, "Ya Rasul, apa maknanya?" Maknanya adalah, kata Rasulullah, kita akan berperang dengan musuh, kita akan menyembelih musuh itu. Kemudian tapi di kelompok kita ini ada yang meninggal, ada yang syahid, dan yang ketiga kita memiliki benteng yang kuat, yaitu Madinah. Tadi usulan Abdullah bin Ubay bin Salul supaya perang dalam kota aja. Ada sekelompok pemuda yang datang berkali-kali ke Nabi Muhammad, "Ya Rasul, mendingan kita perang di luar kota aja, kita keluar aja, kita perang dulu." Datang berkali-kali kepada Rasulullah. Rasulullah akhirnya masuk ke rumah dan dia memakai baju besi banyak, pelindung gitu kan, pelindung dari panah, pakai baju besi lah 2 lapis. Baju perang. Apa? Baju perang. Ya, baju perang. Baju besi, baju perang 2 lapis. Nah, para pemuda itu adalah orang-orang yang tidak bisa ikut di perang Badar. Para pemuda itu datang. Melihat Rasulullah masuk ke rumah terus memakai baju perang, para pemuda itu nggak enak hati gitu. Jangan-jangan Rasulullah itu terpaksa nih gitu, ya terpaksa perang karena desakan kita gitu, kata para pemuda itu ya. Dikatakan ini wasaro aharuna minas sahabati miman lam yashhad badron bil khuruji lain. Para sahabat ini di kalangan para pemuda itu yang tidak ikut di perang Badar untuk perang itu di luar Madinah, di Uhud. Padahal Rasulullah SAW, lalu Rasulullah itu masuk ke rumahnya. Fala bisa lamatahu wa kharaja ilaihim. Lalu masuk dan dia mengenakan baju perangnya itu dan keluar menghadapi mereka. Waqad nadima ba'duhum, sebagian mereka menyesal, kok kita maksa-maksa Rasulullah perang di luar, padahal mungkin aja perang di dalam kota itu lebih menguntungkan. Waqalu, dan mereka berkata, la'allana istakrohna Rasulullah, barangkali kita ini memaksa Rasulullah nih ya untuk ngajak perang di luar. Lalu mereka berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, in syi'ta an namkusa, jika engkau mau kita di dalam aja deh gitu. Mereka menyesal ngajak Rasulullah di luar karena merasa jangan-jangan dipaksa oleh kita. Ya Rasulullah, kalau engkau mau, udah kita di dalam kota aja perangnya. Faqala Rasulullah, Rasul menjawab, ma yang bagi nabiyyin idza labisa lamatahu ayarji'a hatta yahkumallahu lahu. Kata Rasul, tidak pantas bagi seorang nabi yang sudah mengenakan baju perangnya membatalkan perang itu. Tuh, hebatnya Rasul. Kalau sudah pakai baju, ngapain kita ngalir lagi, nggak jadi gitu. Kalau sudah putusan hukum menentukan, harus dilaksanakan. Tidak masa saya tanggalkan lagi baju yang sudah saya pakai itu pantang bagi seorang nabi gitu ya, kata
Fasaro alaihi salam, lalu Rasulullah berangkat bersama dengan 1000 orang berangkatnya itu dalam sebuah keterangan itu sesudah sholat asar, berangkat sesudah sholat asar karena jaraknya dekat dengan Madinah. Fala makana bisauti roja'a Abdullah bin Ubay bin Salul. Ketika sampai di Saud, Abdullah bin Ubay ini pulang bersama dengan kelompoknya sekitar 300 tentara pasukan tadi dalam keadaan marah. Liqauli lam yarji ila qauli, karena Rasulullah tidak mengikuti pendapatnya yang tadi perang dalam kota. Wah, kalau gitu saya orang nggak dianggap omongan saya. Ya, kelompoknya 300 orang dibawa pulang nggak jadi perang. Jadi tinggal berapa? Tadi kan 1000 dibawa pulang oleh Abdullah bin Ubay, 300 jadi 700. Jadi tinggal 700. Sedangkan dari musyrikin 3.000, 3.000, jadi 700 lah. 3.000. Wa qala huwa wa ashabuhu, dan Abdullah bin Ubay itu berkata juga, sahabat berkata, launa lamul yauma qitalan, sekiranya kita tahu bahwa kita diajak perang, lattaba'na, saya nggak bakal ngikut kamu deh. Sebetulnya Abdullah bin Ubay ini takut sebetulnya. Orang Yahudi karakternya kan takut mati, takut perang. Beda dengan para pemuda yang tadi ngajak Rasul di luar. Ya, walaupun sekarang di Israel itu terjadi pembantaian, genosida yang orang Palestina, itu mereka itu nggak takut. Aslinya penakut. Mereka duluan gitu. Aslinya penakut. Takut aslinya. Mati. Walakinna la narakum tuqatiluna al-yawm. Jadi membeloklah yang 300 orang itu dengan alasan kita belum siap perang, belum siap perang. Padahal pada hakikatnya dia tidak berani. Wastamar Rasulullah SAW, lalu Rasulullah melanjutkan perjalanannya hatta nazala Sib, sampai singgah di Sib min Uhudin fi udwatil wadi, di lereng Uhud itu. Jadi Rasulullah punya mata-mata, kita lewat mana nih? Oh, lewat ini. Akhirnya dicarikan lewat yang bisa menghadap ke musuh dan dia berada di atas. Jadi kalau Uhud ini ya, dia membelakangi bukit Uhud gitu ya. Para pasukan membelakangi bukit Uhud, musuhnya ada di bawah, jadi bisa melihat mantau langsung gitu kepada musuh lihat ke atas, dia lihat ke bawah. Nah, satu sama lain saling memandang gitu. Di bukit Uhud itu. Wa ja'ala dhuhrahu wa askarahu ila Uhud, dan menjadikan punggungnya ini bukit Uhud ada di belakangnya dan pasukan di belakangnya. Lalu Rasulullah berkata, la yuqatilanna ahadun hatta na'muruhu bil qitali. Kamu jangan memulai perang. Seseorang pun nggak boleh memulai menyerang musuh sehingga aku perintahkan untuk menyerang. Ya. Lalu
Rasulullah mengatur. Rasulullah itu bukan saja seorang nabi, tapi dia juga bisa mengatur. Rasulullah mengatur untuk perang yang jumlahnya berapa tadi sih? 700 orang. Wa ammara ala rumah, dan dia memerintahkan kepada para pemanah, yaitu dipimpin oleh Abdullah bin Jubair. Abdullah bin Jubair. Nah, Jubair itu bin Awam. Jadi Abdullah itu anaknya Jubair gitu. Jubair bin Awam. Jubair bin Awam itu punya perawakan yang besar, berotot gitu. Sehingga kalau dia jalan ininya gebliknya gitu, gebliknya itu. Langkahnya itu terdengar, saking badannya itu pekar dan kuat. Toju. Oh ya, itu. Dan dilatih sama ibunya Jubair bin Awam itu seorang yang pemberani. Jadi kalau Jubair nangis, tambahin lagi ciumnya gitu. Sakit tambah sakit enggak. Jadi udah terbiasa menderita rasa sakit. Jubair bin Awam punya anak namanya Abdullah, ahli panah jarak jauh. Jadi kalau melempar panah 3 kena semua musuh. Sniper bener. Itu istilah sniper. Jadi istilahnya gitu ya Pak RW, mungkin mana musuh naik kuda, cepet, gitu. Sniper bener, sniper tuh. Ya, suka nonton sniper kayaknya. Panah itu bisa 3 loh, kena semua. Itu sniper. Abdullah bin Jubair bin Awam. Tapi kayak ini dan sadar. Tinggi gitu. Ini Abdullah bin Jubair dari kalangan Bani Amr bin Auf. Warumahu yauma idzin khamsuna rajulan. Para sniper itu istilah sniper lah gitu. Sniper itu jumlahnya 50 orang. Nah, 50 orang yang dipimpin oleh Abdullah bin Jubair. Faqala lahu, maka Rasulullah berkata kepada para pemanah itu, hadanglah pasukan berkuda musuh dengan panah-panah jarak jauh itu yang kalian mampu, itu sniper itu. Jangan biarkan kami diserang dari berbagai pihak manapun, karena yang 5 itu ada di bukit itu, jadi bisa memandang kalau musuh di belakang, dia balik belakang, serpet lagi gitu, panah lagi, musuh depan gitu. Jadi sebagai, kalau istilah militer apa ya Pak RW ya, artileri medan kali ya, armen itu yang kalau perang itu kan dia apa dari jatuh gitu ya, Tembakan jarak jauh. apa? Tembakan jarak jauh. Mungkin mortil, mungkin jarak jauh gitu. Rasulullah ternyata ahli strategi perang juga gitu ya. Tahu artileri medan ya, sniper gitu ya. Jangan biarkan kami, dan kalau kami diserang, kata Rasulullah, kami turun bagian infanterinya. Infanteri kan yang itu ya. Itu saya tahu tuh. Yang infanteri itu kalau kami kalah atau kami menang, jangan sekali-kali turun, sniper tetap di posisinya masing-masing. Maka di kaidah itu ada tempat di situ, jangan keluar situ. Mau menang kan kalah, jangan sampai kami diserang oleh burung apapun, jangan turun. Itu ya, pesan Rasulullah kepada para pemanah sniper tadi. Nah, Rasulullah ini masih cerita masih di Mekah kan? Masih di Madinah. Rasulullah memakai 2 lapis baju perang. Atau liwa'a. Ini udah di Bukit Uhud mengaturnya itu ya. Dan Rasulullah menyerahkan aliwa. Liwa itu bendera ke Mus'ab bin Umair Bani Abdidar.
ininya liwa bendera yang tulisan la ilaha illallah itu diserahkan ke Mus'ab bin Umair. Orang yang kuat, harus yang kuat, karena liwa itu menjadi kehormatan. Kalau liwanya jatuh, maka berarti pasukannya itu kalah. Kalau liwanya orangnya satu, tapi masih pegang-pegang, menang gitu. Nah, liwanya itu harus dipegang oleh orang yang kuat, sebagai bahwa pasukan itu masih ada, masih menang, masih kuat. Masih eksis. Ini cerita perang soalnya nih, harus seru nih ya. Wa ajaza Rasulullah SAW ba'dul gilman yauma idzin wa arja akhirin. Rasulullah ya, membolehkan sebagian para pemuda dan menangguhkan pemuda yang lain sampai ke perang berikutnya, yaitu perang Khandaq. Ba'da hadzal yaum biqaribi 2 tahun setelah perang itu ya. Kemudian bagaimana sekarang cerita tentang musyrikin Quraisy yang berada mendekati Madinah itu, mendekati Uhud ya. Mereka itu menyiapkan, tadi dikatakan 3.000 pasukan tentara dengan 200 berkuda. Nah, 200 berkuda itu ada strategi juga. Ada strategi juga dari kaum musyrikin. Yang pertama, 100 dipimpin oleh Khalid bin Walid dari bagian kanan ya. Dikatakan Maimanatul Khail, pasukan kuda sebelah kanan, sayap kanan oleh Khalid bin Walid. Wa al maisarati Ikrimah bin Abi Jahal. Dari sebelah kiri yaitu Ikrimah bin Abi Jahal. Jadi pasukannya gini, kanan Khalid bin Walid, kiri Ikrimah bin Abi Jahal. Rasulullah ada di Bukit Uhud. Tadi pesan Rasulullah supaya jangan turun. Itu wanti-wanti, apapun yang terjadi sampai kami dipatokin burung, jangan turun. Nah, di pasukan Quraisy wadafa'u ila bani abdidari aliwa, dan menyerahkan liwa dari pasukan Quraisy itu dipimpin oleh Abu Sufyan, yaitu liwanya diserahkan kepada Bani Abdidar, juga sama, satu ini juga dari kaum muslimin juga satu ini juga, satu suku juga, satu keturunan juga gitu, masih saudaraan. Nah, ini nanti kata tafsir ini nanti akan dijelaskan di ayat berikutnya ya. Baik, sekarang ke ayatnya. Walihada qala ta'ala, Allah berfirman, wa id godauta min ahlika tubawiul mu'minina maqa'ida lil qital. Dan ingatlah ketika engkau berangkat meninggalkan keluargamu untuk mengatur orang yang beriman posisi-posisi mereka untuk berperang. Nah, tadi pesan tadi ya, rupanya Khalid bin Walid itu tahu strategi dia. Ini kalau kita serang pasukan yang sniper itu menjadi penghalang kita. Nah, rupanya infanterinya sudah mulai berhadapan. Si kaum musyrikin Quraisy itu dia lari ke belakang, mundur ke belakang, dikejar oleh kaum muslimin, lari ke belakang dengan meninggalkan barang-barang strateginya gitu, sehingga kaum muslimin mengambil barang-barang itu gitu. Ghanimah terkuat, ghanimah, mereka lalu belakang sebelum teori.
Khatib, Khalid bin Walid, Abu Sufyan sama Ikrimah bin Abu Jahal. Yang di atas itu tergiur. Wah, kita mah nggak kebagian nih. Orang udah lari semua nih. Wah, kan saya kiri kanan nih. Yang di atas sampai Abdullah bin Jubair itu sampai teriak-teriak. Oh, ingat pesan Rasulullah, jangan meninggalkan apa yang terjadi. Dari atas turun, nggak perlu. Ya kayak kita aja ya, kalau lihat harta kan pakai bancis, pakai apa, ngumpul kan gitu. Ya, itu juga sama. Dari atas turun, perlu menyerbu ke bawah. Nah, sayap kiri, sayap kanan itu. Sayap kiri siapa tadi? Ikrimah. Sayap kanan Khalid bin Walid. Dari belakang. Akhirnya terjadilah malapetaka. Kaum ini kalah. Gara-gara ngedengar omongan Rasulullah tuh. Nah iya. Kalau gara-gara nggak dengar omongan Rasulullah. Kalau misalnya masih bertanya sniper nggak bisa maju mereka. Ya. Karena tergiur oleh harta, akhirnya itu yang mimpi Rasulullah tadi. Banyak orang-orang dari kaum mukminin yang meninggal. Di antaranya adalah paman Nabi sendiri, pembela, namanya Hamzah bin Abdul Muttalib. Paman Nabi yang beriman itu ada berapa? Pada waktu yang sejaman dengan Nabi 3. pamannya yang beriman ada 3. Yang beriman itu yang hidup dengan Nabi, ya zaman Nabi. Paman Nabi berarti saudaranya bapaknya Nabi. Berarti ada Hamzah, ada Abbas, ada Abu Lahab, ada Abu Thalib. Ya kan? Berarti 2. Pak beriman 2. Enggak ya, bapaknya Abu Thalib. Hamzah beriman. Ya. Abbas beriman. Abu Lahab. Abbas tadi siapa? Abu Lahab. Dia tidak beriman. Malah kelompok orang yang mengusir Rasul. Yang satu lagi Abu Thalib. Abu Thalib. Iya ya, beriman kan? Beriman atau tidak? Beriman. Tidak beriman. Tidak beriman tapi ngebela. Jadi paman Nabi itu yang beriman cuma 2, Hamzah dan Abbas. Yang tidak beriman adalah Abu Lahab dan Abu Thalib. Tapi Abu Thalib tidak beriman tapi melindungi Nabi gitu. Kalau Abu Lahab malah marah gitu ya. Musuhin. Abu Lahab mah musuh itu mah musuh Abu Lahab itu. Cuma Abu Lahab itu ketika Rasulullah SAW lahir, ketika Rasulullah lahir, pembantunya itu, budaknya itu bebaskan. Beritakan, wahai Tuhan, keponakanmu udah lahir nih. Nah karena senangnya Abu Lahab keponakannya udah lahir, dibebasin itu si budaknya itu, maka dikisahkan bahwa Abu Lahab itu diringankan siksanya karena senang keponakannya dan Muhammad udah lahir itu. Karena senang mendengar Nabi Muhammad lahir, karena senang aja dikurangi dikit siksaannya. Gimana kita dengan orang yang selalu ingat dengan Nabi Muhammad? Pasti akan bebas dari apa yang Abu Lahab itu ganteng kayak Rasul. Kenapa? Abu Lahab ganteng. Abu Lahab itu tidak, ya Abu Lahab datang. Abu Lahab itu apa namanya ya? Kayak meninggalnya mengenaskan. Iya. Meninggalnya itu mengenaskan. Dia tidak ikut perang Badar kayak itu. Karena dia sakit kulit yang sangat menjijikan dan bau gitu. Itulah nasib bagi para penista agama. Sampai-sampai anaknya sendiri nggak mau megang, nggak mau memandikan. Sampai-sampai mayatnya itu didorong-dorong pakai kayu, diceburin pakai ke lubang, ceburin dan di sini pakai batu-batu itu. Itu nasib orang yang menghina, yang nggak suka, memusuhi Islam. Baik, kita lanjutkan. Nah,
ini ada menurut Ibnu Jarir di sini ada persoalan yang kesimpulannya kok dikatakan wahid godauta padahal berangkatnya sesudah Jumat. Jadi perjalanannya malam, mensiasatinya malam. Jadi ini ada perbedaan. Wahid godauta itu adalah ketika Nabi Muhammad menempatkan pasukan itu pagi-pagi, nyubuh pagi-pagi. Ada juga yang mengatakan wahid godauta itu adalah artinya mempersiapkan, menjadi persiapannya. Berikutnya ayat berikutnya, idhamat ta'ifatani, kita ceritain beralih dulu ya. Ketika dua kelompok, kan dua kelompok yang berkeinginan untuk mundur. Tadi yang 300 sudah lewat, 300 yang dipimpin oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Nah sekarang dari kelompok yang 700 itu ada dua kelompok ya, yang ingin mundur juga kalau lihat banyaknya musuh. Waduh, keder juga kita aja kalau lihat musuhnya banyak, itu ya keder gitu. Artinya takut, ingin mundur. Tapi Allah, baru keinginan aja, tapi Allah melindungi kepada kedua kelompok tadi untuk tidak mundur, dan mereka yang dua kelompok itu yaitu Banu Harithah dan Banu Salamah dilindungi oleh Allah dari dosa besar maupun dari medan perang, tidak jadi mundur. Nah, ini cerita perang Uhud di mana paman Nabi tadi Hamzah, kita kan masih cerita paman Nabi Hamzah. Hamzah ini diintai oleh seorang budak dari Habasah tadi, budak dari bangsa Negro, namanya Wahsy. Wahsy ini dijanjikan oleh Hindun, istrinya Abu Sofyan, karena istrinya Abu Sofyan itu bapaknya terbunuh oleh Hamzah. Sampai sekeluarga itu dia bernajar, saya tidak akan pakai minyak wangi katanya itu sebelum bisa membunuh Hamzah. Dilatih itu si Wahsy itu, kalau di film itu penuh hari Salembang, tombak latihan tombak itu mati gitu. Di Bomohan kalau orang Sunda, Indonesianya masih di Bomohan itu. Ketika Hamzah lagi berperang, perang dulu kan bukan tembak tombak, perang. Si ini emang kerjanya Wahsy ngintip Hamzah, ya. Ngincer Hamzah. Ketika Hamzah lagi meleng, dilempar, kena perutnya, menggelepar, meninggal. Nah perang selesai, Hindun datang bersama dengan pasukannya. Dilihat mana Hamzah. Ternyata Hamzah dibelek dadanya, dimakan sama si Hindun itu. Maka jantungnya dimakan. Maka wanita memakan jantung Hamzah. Yang punya siapa? Wahsy. Tapi akhirnya Wahsy juga masuk Islam juga, jadi beriman juga. Ketika beriman, Rasulullah itu nggak mau lihat Wahsy itu karena mungkin sakit hati gitu ya dengan terbunuhnya Hamzah. Padahal Hamzah itu seorang ksatria. Kalau yang lain berburu kijang, berburu apa, Hamzah berburunya singa begitu. Hamzah itu kalau berburu itu singa, dan dia ahli sniper, ahli panah gitu. Sampai suatu ketika Rasulullah dihina oleh Abu Jahal. Datanglah Hamzah. Itu Abu Jahal dikepret pakai panah, busur panah tuh. Siapa yang berani? Itu Hamzah itu. Ternyata Hamzah itu punya keberanian. Kalau Hamzah datang, Hamzah gitu. Kalau gini semua nih, saking pemberaninya Hamzah.
pasti berat badannya naik tuh. Mau kan? Nanti ditimbang ya. Tensi juga tinggi. Coba mana Hamzah nanti akan tanya mana Hamzah mana Wasit. Berikutnya, walaqad nasarakumullahu bi Badrin. Dan sesungguhnya Allah telah menolong kalian di Badar, di Bukit Badar. Wa antum adillah, padahal kamu itu adillah, sedikit. Fattaqullaha la'alakum tashkurun, maka bertakwalah kepada Allah agar kalian bersyukur. Ya. Kamu telah ditolong di perang Badar. Perang Badar itu kejadiannya pada hari Jumat. Pada hari Jumat pada tanggal 17 Ramadan. Nah, ya, perang Badar itu hari Jumat 17 Ramadan. Min sanatis ini pada tahun kedua di tahun Hijrah. Jadi 1 tahun sebelum perang. Wahwa yaumul furqan. Nah, ini perang Badar itu perang pembeda. Alladzi a'azzallahu fihi al-Islam, di mana Allah memuliakan Islam dan pemeluknya, dan Allah hancurkan kemusyrikan dan para sekutunya. Walaupun jumlahnya yang sedikit, yaitu jumlahnya sekitar 313. Jadi kalau itu 313 lawan 1000 berarti 1 lawan 3. Gitu. Cuma dengan 2 kuda, bayangin. Yang 300-an itu cuma memakai 2 kuda, 70 onta, dan yang lainnya jalan kaki. Berbeda tadi dengan pasukan Quraisy yang ada di Mekah. Kemudian, nah ini pasukan yang sedikit dan perlengkapannya juga nggak lengkap. Mungkin ada yang cuma bawa golok doang, bukan kuda. Kemudian baju besinya juga, baju perangnya juga nggak lengkap. Terus berikutnya, dan ini menunjukkan kepada kita bahwa yang membuat perang menang itu bukan jumlah yang banyak, bukan persenjataan yang lengkap, tapi wa qalilun adaduhum liya'lamu anna nasra innama huwa min indillah. Maksudnya sedikit jumlah agar mereka tahu bahwa kemenangan itu berasal dari Allah. La bikasrati adad wal udad, bukan karena banyaknya pasukan dan lengkapnya persenjataan. Kemenangan bukan karena itu, tapi kemenangan itu min indillah. Walihada qala fil ayatil ukhra, dan di dalam ayat yang lain, di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-25, Allah menceritakan tentang Hunain, perang Hunain. Kamu jangan merasa bangga dengan banyaknya pasukan, dengan lengkapnya persenjataan. Tidak akan bermanfaat kepadamu sedikit pun kalau dalam hati kamu itu ada kesombongan, bahkan kamu tidak taat kepada Allah, tidak takut kepada Allah. Tapi yang membuat menang itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Fattaqullah, maka bertakwalah kepada Allah, la'alakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Jadi kalau ingin menang harus takwa kepada Allah. Takwa itu akan menimbulkan rasa syukur. Udah habis satunya, masih banyak nih pesan. Nah, kalau Badar itu sebetulnya nama seorang, nama seorang, dikatakan gitu ya. Badar buka nama seorang, namanya Badrun bin Naron.
Ada juga badar itu adalah sumur badar. Ya. Kalau Uhud bukit. Ya, Jabal Uhud berarti bukit Uhud. Kalau badar itu ada yang mengatakan bi'run, sumur milik seseorang namanya badar. Ada Pak Badar gitu. Nah, milik seseorang namanya Pak Badar. Jadi badar itu adalah nama seseorang yang memiliki sumur itu. Ya. Baik, karena waktu ya sampai ke ayat yang 123 insya Allah kita istiqomah terus, karena yang perlu itu istiqomah. Amal yang sedikit istiqomah dawam insya Allah akan jadi kebaikan buat kita semua. Nah, ini jadi pelajaran buat kita untuk senantiasa takwa kepada Allah agar kita bersyukur. Bukan banyaknya pasukan, bukan banyaknya persenjataan yang membuat kita menang, adalah takwa kepada Allah. Kita itu semua dulu perang Uhud jadi senjata kepada Allah, malapetaka kemana-kemana sniper yang melihat harta gitu ya. Itu silat ke bansos tuh. Jadi Nah, saya ngomong itu. Ya, baik, mari kita tutup dengan salatul asar, kemudian doa keberkahan bulan Saban dan kafaratul majelis. A'udzubillahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. ya, timbang nih, timbang.